Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, kita jumpa lagi dalam video ini. Kali ini adalah ada beberapa hal yang memang mesti saya sampaikan. Beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, atau bisa jadi 3 minggu yang lalu, bertepatan NASA menyorot semacam cahaya atau gelombang frekuensi dari langit ke bumi, artinya semacam kiriman dari langit ke bumi. Pada ininya ya, lihat ya, diberitakan di media kompas.com. Nah, itu 16.000 tahun cahaya. Nah, gimana kecepatan? Maksudnya itu kecepatan 16.000 tahun cahaya. Kan tidak semua orang bisa mengerti dan mengetahui hal itu. Kenapa? Belum diizinkan Allah. Tentunya ya, saya sendiri juga baru seminggu yang lalu tahu hal itu, dan walaupun memang saya sudah lihat setelah dimuat di kompas.com, media Kompas, kemudian saya cari tahu apa. Nah, baru seminggu yang lalu tahu, cuman baru kali ini sempat saya uraikan 16.000 tahun cahaya tersebut. Ada apa di balik itu? Nah, seperti ngerokok ya. Nah, itu sesungguhnya adalah cahaya atau yang dipancarkan oleh dua sosok yang dinanti-nantikan banyak orang, Ratu Adil dan sang pemimpin Al-Mahdi, dan atau yang kita kenal Putra Batara Indra, sang Kinasi, sang Pinilih, atau Satrio Piningit yang dimas. Jadi banyak orang nunggu-nunggu kapan munculnya ya. Tidak akan pernah muncul selama masih seperti ini rakyat kita, bangsa ini masih seperti ini. Karena apa? Saya ulas dulu. Jadi banyak orang mengaku beribadah, mau agamanya apapun, mau Islam, Muslim, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya, termasuk yang agama lokal dalam tanda kutip, agama yang ada di Nusantara yang sampai saat ini hampir 100 jumlahnya, 100 kelompok kalau yang saya sebutnya itu, 100 keyakinan. Ada kejawen, ada cigugur, ada yang menganut agama lokal atau agama leluhur mereka. Tapi semua itu meyakini bahwa ada yang disembah, yaitu Sang Maha Pencipta yang mengatur segalanya di alam semesta ini. Nah, saya sedikit bahas soal ada beberapa kali saya diskusi atau dialog beberapa orang, teman-teman, dan di situ saya sudah bisa tahu bahwa banyak orang yang saat ini beribadah tapi tidak mengerti. Katanya kayak pokoknya contoh sholat itu adalah, seulangi lagi, sholat itu adalah tiang agama ya, umum ya. Oke, saya tanya, ada tiang berarti ada pondasinya,
ada pondasinya, ada dindingnya. Ada dindingnya, ada atapnya. Baru utuh satu bangunan itu, ya. Apa bentuknya, bundar atau ini, pokoknya utuh bangunan itu. Pondasi, dasarnya, kemudian tiang, kemudian dinding, kemudian atap. Sehingga bangunan itu harus ada atapnya. Kalau tidak ada atapnya berarti nanti kepanasan, kehujanan akan runtuh juga, sama juga bohong. Ini jadi banyak orang yang tidak mengerti. Dianjurkan sholat, panggilan, sholat. Tapi sholat itu tiang agama. Tapi esensi atau makna di balik sholat itu tidak mengerti. Hakikatnya sholat itu juga tidak mengerti apa. Penting sholat aja. Dan di situ ada tata caranya, ada yang disebut etikanya. Etika ketika kita takbir atau takbir Allahu Akbar. Ini kan telinga di sini, ya kan? Kita menyerah kepada Allah kan? Baru di sini, di perut, taruh di perut. Itu persisnya di atas pusar. Apa? Pusar itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu yang segala macamnya itu di situ namanya pusar. Ya, ada pusar bumi, pusar kita. Itu artinya pusat peradaban. Kalau bumi, kalau di kita itu adalah pusar atau pusat kehidupan kita. Karena di pusar inilah kita dahulu ketika di rahim ibu, di kandungan, kita bernafas, kita makan. Ketika kita bayi itu kita makan melalui tali plasenta, itu kan masuk ke melalui pusar, bernafas, buang air, semuanya di pusar. Karena mata itu tutup karena kita ada di dalam air, berenang, gitu, jungkir balik segala macamnya itu di dalam rahim itu air semua. Nah, jadi kita tidak melihat, kita tidak bernafas dari ini, tapi menggunakan rasa. Kita komunikasi dengan ibu kita komunikasi dengan kita di dalam rahim, itu namanya bahasa suryani, ya kan? Bahasa kalbu. Nah, itulah yang disebut bahasa suryani, bahasa rasa, bahasa kalbu. Nah, itu jadi karena ketidaktahuan ini akhirnya ngambang semuanya, tidak ngerti. Padahal sholat itu ada makna semuanya. Takbir Allahu Akbar di sini, kemudian ruku apa yang dibawa. Ya kan kalau kita berdiri takbir, berdiri sifat api atau alif itu kan menyerah kepada Allah. Tiada daya dan upaya kita tanpa pertolongan bimbingan Allah. Jelas itu. Nah, baru kita menekan hawa nafsu, kedudukan, segala macam main ke atas. Nah, terus ke bawah, pusar ke bawah, kita menekan hawa nafsu syahwat. Itulah intinya. Kemudian ruku itu kan sifat angin, harus ruku, ya kan? Ruku seperti itu sifat angin, tidak di atas, tidak di bawah, dia berada di tengah. Nah, itu juga ketika kita sudah merasa sakit apa dan segala macamnya. Ini mau dari duduk ke berdiri, agar kita ini dulu gitu kan, sampai kita itulah artinya dari yang tidak bisa apa-apa, dari bayi kita merangkak segala macamnya sampai bisa jalan, kemudian jalan juga tertatih-tatih, jatuh bangun. Nah, semua kemudian kita juga tua juga akan begitu, balik lagi, kita kembali lagi ke yang tidak berdaya tadi, maka perlu perawatan. Nah, ini saya bahas kedua ini antara tadi cahaya 16.000 tahun cahaya, karena ada hubungannya dengan kita manusia selaku hamba Allah yang diciptakan atau yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai perwakilan Allah, Khalifatul fil ardh. Itu jelasnya di situ. Nah,
Di sini saya sebutkan 16.000 tahun cahaya tadi yang ditangkap oleh NASA, itu adalah sesungguhnya yang memberikan cahaya itu atas izin dan kehendak Allah adalah putra Batara Indra dan Ratu Adil atau Dewi Sekar Jagat, memancarkan cahaya sehingga karena apa? Kurang lebih 1 bulan yang lalu ada istilahnya itu yang terkasih atau yang menjadi terahnya daripada putra Batara Indra atau Dewi Sekar Jagat itu meninggal dunia. Kemudian sebelum meninggal dunia seminggu di rumah sakit, beliau kemudian ruh sucinya ke langit ketiga, kemudian dipertanyakan mau seperti ini atau mau kembali ke bumi atau mau kembali ke sini. Kalau kembali ke bumi ya pasti hanya seperti ini kondisinya. Kalau mau kembali ke alam sini nanti tempatnya di sini, ya kan, sudah ditunjukkan. Akhirnya waktu bumi itu 1 minggu ya, atau 7 hari waktu bumi. Kemudian 7 harinya kembali ruh sucinya kembali ke jasadnya. Itu kemudian setelah itu dokter menyatakan di rumah sakit sudah kondisinya sudah membaik, sudah tidak ada ini karena memang sudah kondisi tua, memang sudah fisiknya seperti ini ya sudah tidak bisa lagi. Tapi kondisi kesehatan yang lain-lainnya sudah alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Akhirnya kembali dibawa pulang ke rumah. Di rumah 1 hari, kemudian 1 hari 1 malam ya, kembali ke rumah pada tepat subuh, waktu bumi subuh dipanggil, artinya dinyatakan meninggal dunia tepat subuh ya, waktu subuh ya. Namun baru ketahuan itu kan sekitar jam 6, baru ketahuan bahwa itu karena kakinya sudah dingin, ya kan, kemudian ke atas sudah dingin karena itu kan ruh suci itu sudah dicabut dari kaki ke atas, sampai ini lepas. Nah itu, ini juga saya meluruskan juga berkaitan dengan itu. Banyak ada konten-konten yang menyatakan bahwa tidak ada siksa kubur. Nah, pertanyaan saya, mereka menyatakan tidak ada siksa kubur. Nah, pertanyaan saya, sudah pernah belum melihat kubur? Sudah dikasih izin belum melihat situasi dan kondisi di kuburan? Bagaimana ada siksaan atau tidak ada siksaan? Kan itu. Nah, jangan hanya sekedar ini itu. Nah, itu yang kadang yang menyesatkan kita, perewangan kita sendiri yang mendampingi kita, yaitu sifat api, ya kan, sifat nafsu, seolah-olah tidak ada, ya kan. Ya memang betul bagi orang tertentu memang tidak ada, tapi itu semua berdasarkan perbuatan kita semua yang di muka bumi semasa hidup. Makanya banyak orang yang setelah meninggal itu pengen kembali mengabdikan dirinya selama ini yang dia tidak bisa jalankan, artinya mengabdi kepada Allah, ya kan. Nah itu kembali lagi esensi sholat tadi. Esensi sholat itu adalah kenapa harus sholat? Tiang agama. Saya tanya, tiang agama ada, berarti ada pondasinya. Apa itu pondasinya? Mereka nggak tahu. Ada pondasi berarti ada dindingnya. Saya tanya juga dindingnya apa? Tidak tahu. Dinding agama itu tidak tahu. Nah, saya tanya lagi. Setelah ada dinding, ada atap. Atap agama itu apa? Dia juga tidak tahu. Nah, di sini saya jelaskan bahwa pondasi agama itu adalah zikrullah. Allah, 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 artinya merenungkan semua. Bacalah, ikro. Kita harus ikro, ya kan, bukannya hanya sekedar Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, bukan sekedar itu. Itu kan bentuk syukur yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita
Artinya Allah yang selama ini dekat, lebih dekat dari urat leher kita ini atau urat nadi kita ini, apa? Ya ruh suci itu, nurani itu. Allah lebih dekat, maka kita menyatukan diri kepada Allah. Allah, 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 Allahu, 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 Allah. Itu namanya zikrullah, menyatukan diri, bukan mendekatkan diri, bukan, salah. Artinya ketika kita bilang mendekatkan, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah. Berarti selama ini jauh dong. Sementara ada ayatnya mengatakan bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya. Artinya Allah lah yang menggerakkan ini semua. Segala gerakan saya ini, apapun bentuknya yang mengatakan orang, wah itu inilah, ini semua adalah sunatullah. Saya berbicara juga karena Allah. Ini. Nah, Allah. Nah, itu disebut zikrullah. Ya kan? Nah, baru itulah pondasinya. Baru ada dindingnya, sholat. Sholat itu semua kan pasti doa di dalamnya semua. Nah, kan? Dari itu kemudian masuklah dindingnya. Dindingnya apa? Perbuatan baik. Tolong menolong, ada orang kesusahan, kita bantu ngangkat. Ada orang yang pengen curhat, mendengarkan keluhan-keluhan dia. Itulah yang kita lakukan tanpa meminta imbalan apapun. Sebagai jasa kita mendengarkan curhatan orang, kita bantu. Kalau memang kita perlu bantu dengan materi ada, ya kita bantu dengan materi. Kita tidak perlu ada apapun, ya kita bantu dengan tenaga, pikiran. Itu yang disebut tolong-menolong. Nah, ada orang lain di jalan, kenapa kendaraannya balik lagi? Kenapa kendaraannya? Oh, nggak punya bensin, kita bantu, bisa dorong dari belakang sehingga dia tidak kesusahan ngedorong. Oh, kenapa lagi bocor? Gimana caranya? Kita juga ikut mendorongnya. Artinya disitulah tolong menolong, itulah namanya dindingnya. Bahu membahu. Ada peribahasa kita itu namanya berat sama dijinjing, ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dijinjing itu kan gini kan, beratnya dipikul rame-rame kan gitu. Nah, dijinjing kita, itulah peribahasa. Jadi itulah dindingnya, perbuatan baik. Nah, kemudian apa atapnya? Di dalam ayatnya juga ada surat Al-Ma'un, ada juga surat Ad-Duha menyebut yatim, fakir miskin, kaum duafa. Nah, itu sedekah. Ya kan, mulai dari sedekah, sampai kepada zakat, memberikan bantuan, ada uang 5.000, kemudian ada orang dari hati kita harus kasih, ya kita kasih. Jangan, kadang banyak kita ini, diantara kita ini, uang ada orang yang minta nih, ada kayaknya kasihan, tapi saya cuma punya 5.000. Kalau saya punya 5.000 ini, saya kasih ke dia, saya buat ongkos pulang ke rumah gimana? Kan mikir kan, akhirnya duniawi. Ya kan, duniawi, cuman mikir, dirinya, itu salah satu, hanya kepentingan dirinya. Dia tidak mau tahu kepentingan orang lain, hanya dirinya. Itulah kira-kira. Jadi atapnya itu adalah memberikan sesuatu tanpa harus sesuai dari lubuk hatinya. Ini kasih. Jadi nggak perlu dalam dirinya saya, kalau saya kasih ini, kita mau makan apa? Enggak, karena Allah sudah menjamin itu. Rezeki itu bukan uang, bentuknya uang, nanti ada berputar. Itu juga nanti akan saya jelaskan bagaimana perputaran yang dimaksud uang itu, dari tangan ke satu ke tangan yang lain. Dari tangan ini itu berputar, karena ada satu pengalaman saya soal itu. Ketika saya memiliki uang, saya kasih kode, uang ini nomor serinya ini saya catat, dan saya sempat foto ini uang ini. Habis itu saya belanjakan, saya pengen tahu sejauh mana nih. Alhamdulillah, saya belanjakan di Jakarta, ya kan. Waktu itu
saya beli sesuatu gitu kan di warung. 2 tahun kemudian saya berangkat ke Serang, Banten. Uang itu dengan nomor seri itu. Artinya bagaimana perputaran itu dari Jakarta akhirnya ke Serang, Banten. Saya ketemunya di Serang, Banten. Bagaimana pergerakan uang itu dengan nomor seri yang sama, karena ada saya ini kasih kode titik di situ di nomor seri itu. Nah, itu sama persis itu. Jadi, nah itu satu pengalaman. Nah, kembali lagi ke soalan tadi, ya, perbuatan baik kita, kita diturunkan ke muka bumi ini adalah tolong menolong, artinya punya tugas, ya kan? Nah, itulah tugas itu yang kita harus renungkan apa, ya kan? Sesuai nanti akan ada bimbingan nanti dari Allah melalui hati kita. Oh, tugas saya ini, ya lakukan aja. Lakukan saja apa yang menjadi langkah-langkahnya. Tidak perlu nanti saya mau makan apa. Berarti kalau sudah demikian, berarti tidak yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada Sang Pencipta yang memberikan rezeki dari segala penjuru muka bumi. Ya kan gitu. Nah, itu. Nah, kemudian tadi cahaya tadi itu adalah benar adanya, karena saya coba cari saya tanya ke yang bersangkutan, ya itu jadi cahaya di alam sana, perjalanan tadi sang yang saya sebut masih ada hubungan darah ya, terahnya itu meninggal. Nah itu karena ada sedikit kendala sehingga jalannya kembali yang tadinya nanti tempatnya di langit sekian ya diarahin, tapi atas izin dan kehendak Allah diberikanlah, oke, mau bantu inimu ya kan, keluargamu lah, artinya terahnya bantu, diberikanlah cahaya, sehingga karena itu namanya, coba kita bisa bayangkan gelap gulita di padang pasir sendiri, harus menuju satu titik jalan. Nah, seperti itu. Kita bergerak. Di mana kita bisa menentukan? Artinya kalau di laut kita masih, istilahnya kalau di bumi ini kita masih bisa tentukan ada bintang, ada apa. Oh ini bintang ini. Kalau para nelayan di tengah laut itu melihat, oh ini berarti kita mengarahnya ke sini nih. Nah, kembali. Kalau di alam sana tidak ada. Bagaimana ceritanya gelap gulita di padang pasir bergerak? Apakah fisiknya bergerak? Ya enggak, fisiknya sudah di kuburan kok. Yaitu ruh dan jiwanya yang disebut ruhiyah atau arwahi. Jadi menyatu di situ antara ruh dan jiwa. Bergerak ke satu titik perjalanannya. Nah, artinya begini, kalau tadi disebut tidak ada siksa kubur, bagaimana mungkin, saya mau tanya, orang-orang itu sudah pernah ke kubur belum? Sehingga bisa menyatakan tidak ada siksa kubur. Nah, kan? Jadi jangan menyesatkan dalam tanda kutip. Seolah-olah hanya, angan-angan, bahwa, tidak ada siksa kubur. Ya, siapa bilang? Pertanyaannya sudah pernah belum? Nah, artinya ada siksa kubur kepada orang-orang yang tidak melaksanakan tugasnya. Sama kayak kita nih sebagai contoh di tempat kerjaan kita, ya kan? Dikasih tugas nih, ini tugasnya ini ya, bidang pembukuan bla 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 bla. Tapi tidak mengerjakan itu, hanya leha-leha. Begitu dikasih waktunya sudah tidak belum selesai. Kan pasti ada hukumannya. Nah itu, seperti itu kita dikasih tugas dari Allah ke muka bumi, tugasnya ini tolong menolong, bahu membahu dan segala macam, saling berbagi rezeki, tidak dilaksanakan itu, maka kita pas dikubur itulah dimintain tanggung jawabnya. Untuk apa kamu hidup, ya kan? Bagaimana, siapa yang kamu sembah, ya kan?
ada perjanjianmu dahulu ketika kamu dilahirkan apa? La ilaha illallah, artinya syahadat. Siapa inimu yang memberikan kamu peran sehingga kamu tahu Tuhanmu? Oh, pemimpin saya Nabi ini. Ya berarti dia syahadat itu kan? Ya syahadat kan, ada syahadat para nabi-nabi kan. Nah kalau kita di Kanjeng Nabi Muhammad kan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah itu kalau nabi-nabi yang lain yang terdahulu, ada agama-agama lain meyakini bahwa Nabi Isa yang sebagai pembimbing mereka, pemimpin mereka, maka dia menyebut asyhadu anna Isa kan gitu. Seperti itu. Nah, nanti kan ada bahasa masing-masing itu. Nah, itu menggunakan perjanjian kita di hadapan Allah ketika kita mau lahir. Jadi tidak akan pernah bisa lahir kalau kita tidak membuat perjanjian di hadapan Allah. Apa perjanjiannya? Yaitu, oke, saya menerima tugas ini di muka bumi, saya akan melaksanakannya, maka saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Jelas, itu perjanjian kita di maka lahir, terbukalah pintu gerbang bumi ya kan? Lahir. Nah, bahasa apa? Bahasa Suryani. Disusuin, kasih asi oleh ibunya, terus itu artinya inilah bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu adalah bahasa kalbu. Balik lagi, yang tidak tahu pergunakanlah bahasa kalbu. Jadi yang ditanya itu memang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya sesuai bahasa kalbunya, bahasa nuraninya, bahasa rasa namanya. Nah, terus kalau kita bahasa Al-Quran, bahasa Arab, terus emang para malaikat harus bahasa Arab juga? Inilah. Jadi Allah memberikan kepada ininya, mau dia orang itu yang bersangkutan ini ruhnya atau jasadnya orang China, ya kasih bahasa China, namanya bahasa Suryani, bahasa kalbu, bahasa nurani, bahasa Melayu, bahasa apapun namanya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dalam tanda tapi Suryani, bahasa kalbu, bahasa nur. Ya, nah itu kira-kira. Jadi kembali lagi ke soal tadi, cahaya itu, bahwa ketika tadi terahnya Putra Batara Indra dan Dewi Sekar Jagat selaku Ratu Adil mengarahkan cahayanya kepada yang meninggal tersebut, yang masih ada ininya lah, yang disebut masih ada eyangnya diberikan. Dari situlah dituntun. Nah, ketika sampai, itu sesudah dari kuburan, alhamdulillah di kuburan ditanya segala macamnya, alhamdulillah lancar. Orang biasanya waktu bumi itu kan 7 hari ya, makanya kenapa kita itu ada tahlilan pertama, malam pertama, kedua, sampai 7 hari, sampai kadang juga ada yang hari ke-8-nya pada hari hanya ya, hari hanya dia meninggal, berarti kan hitungannya ke 8 hari ya, atau 8 malam. Terus, nah itu yang diberikan informasi ini pada saat hari ke-5. Jadi belum sampai 7 hari ke-5 waktu bumi dinyatakan sudah lulus. Artinya sudah tidak ada. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu tidak ada. Artinya memang alhamdulillah tidak ada siksa kubur. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah. Eyangnya tersebut selamat ditanya. Akhirnya kemudian hari ke-5 dipergerakanlah ke menuju satu titik gitu kan.
Nah, ini yang Putra Batara Indra dan Ratu Adil ini tidak boleh mendampingi. Dia harus, Eyang Nyoni harus berangkat sendiri. Jadi di ini tuh dari jarak jauh. Ya kan, Eyang Nyogdo di sono gitu. Ini cuman dilihat dari sini saja, tidak dari belakang. Gitu kan, tidak boleh. Kan? Tidak boleh itu ngikutin, artinya kita dampingin, yo kita ikut yo, tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi harus sendiri, sebagaimana lahir sendiri ya, lahir sendiri. Nah, artinya kembali lagi kepada nanti Allah sudah tentukan namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya segala sesuatunya akan kembali kepada Allah. Artinya dari datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Tentunya dengan apa? Datang dari Allah adalah suci, dan kembali kepada Allah juga akan adalah suci. Makanya semua dari yang kotor debu semua tadi itu akan dibersihkan, disucikan kembali. Ya, kayak artinya kayak kita, kalau kita makan ada piring kotor, gelas kotor, kan kita harus cuci lagi ya, peralatan dapur segala, terus kita cuci lagi, harus bersih lagi, nanti akan kita gunakan lagi kan. Nah, seperti itu. Artinya kembali dari yang maha suci, kemudian turun ke bumi, kelak kemudian hari kembali kepada yang maha suci lagi, Allah Subhanahu wa taala. Dan harus bersih, harus suci. Nah, gimana caranya? Nah, itulah perjalanan itulah. Untuk kita supaya tadi ada jalan penerangnya di gelap gulita tadi, itulah perbuatan kita yang kita kasih ketika kita di waktu bumi ini. Ada niatan kasih ke si A, kasih ke si B, zakat dan segalanya, tanpa harus menghitung ya, tanpa harus dilihat sekian orang, sekian nilainya, sekian, bukan itu nilainya, bukan, tapi ketulusan hatinya memberikan sesuatu. Nah, itu. Jadi itulah inti daripada kita beribadah tadi, yang disebut apa namanya? Sholat adalah tiang agama, ya kan? Jadi saya urut dulu nih. Ya. Zikrullah adalah pondasi agama, kemudian sholat adalah tiang agama, gotong royong tolong menolong, perbuatan baik itu adalah dindingnya, kemudian atap itu adalah zakat, memberi sedekah dengan tidak ada nilai berapapun, dengan ketulusan dari hati. Nih, kasih yang tidak mampu, anak terlantar, fakir miskin, yatim dan piatu. Jadi tidak menghitung-hitung sekian-sekian ya. Oh sekian, oh 5.000, 10.000, bukan itu. Tapi mau berapapun ada ketulusan di dalamnya itu. Ya. Itulah intinya tadi, bentuk kokohnya sebuah bangunan agama, pondasi, tiang, dinding, atap. Utuh. Itulah kira-kira kenapa saya harus sampaikan ini. Banyak orang yang beribadah tapi tidak mengerti jejaknya. Jejak di bumi itu tidak mengerti, tidak tahu. Jadi ibadah aja karena perintah Allah aja, ya kan, perintah agama aja, ya kan, kata kiai, kata ustadz, kata ulama, tapi tidak menggali lagi di balik ini ada apa, gitu kan. Nah, coba kemudian di dalam apa itu tengok itu kiri kanan tengok gitu kan. Nah, itu jelas perbuatan baik, menyapa kita tetangga kita, udah pada makan belum, udah ada beras enggak, tidak mereka, ya kan, itu. Nah, disebut zakat, sedekah. Jangan hanya sedekahnya tuh di ini masjid atau di musola, atau ada orang minta-minta dengan sengaja kita, wah ini bukan itu juga, bukan itu. Tapi ada orang-orang tertentu yang kita dijumpai di ini, di tengah jalan atau di perjalanan kita, ada orang-orang tertentu itu ada timbul itu, gitu ya. Itulah intinya. Jadi tadi cahaya frekuensi 16.000 tahun cahaya tersebut adalah yang dimuat di
dirilis di NASA, kemudian dimuat di berita kompas.com adalah cahayanya Putra Batara Indra dan Ratu Adil memberikan cahaya kepada eyangnya, artinya petunjuk jalan ya, arahnya gitu loh, di sini loh gitu loh, di patul. Nah, itulah memantul tembus ke bumi sehingga ditangkap oleh NASA. Artinya kalau kita mengirim cahaya nih nembus gitu terus, nah itulah ditangkap oleh NASA, energinya ini. Tapi sehingga NASA juga tidak tahu cahaya apa nih yang menembus ke bumi sampai ke bumi, cahaya apa yang mereka tidak tahu karena mereka tidak mengerti. Nah, begitupun yang ngaku paranormal, indigo, ngaku spiritualis, ya tidak mengerti karena itu adalah ruh suci. Jadi Putra Batara Indra, Sang Kinasi atau Ratu Adil bekerjanya itu saat ini adalah ruh suci mereka. Adapun fisik mereka ada, cuman tidak ada yang tahu ada di mana. Oke, itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.